kutip judul lagu nih pemirsa ya, lagu Jodoh Pasti Bertemu. Nah sepertinya Afgan ini sukses lagi menancapkan panah asmara di hati Rosa yang selama ini tegar untuk sendiri aja ya. Masih sempat mampu bersahabat mereka berdua ini, tapi belakangan Santo dikabarkan bahwa pasangan duet ini juga tengah menjalin namanya asmara. Jadi Rosa juga nggak bantah bahwa dirinya ini nyaman dan mengaku dekat dengan Afgan, dan begitu juga sebaliknya. Pertanyaannya, apakah mereka ini sekarang statusnya masih sahabat, apa kekasih ya? Kita akan lihat dalam liputan yang berikut ini. Belakangan ini media hiburan tanah air dihiasi berita santer tentang kedekatan dua penyanyi papan atas Indonesia, Rosa dan Afgan. Mereka dinilai tidak hanya dekat karena terlibat dalam satu proyek tertentu. Namun mereka ditengarai tengah memiliki hubungan khusus. Dan saat ditemui di sebuah tempat, Rosa mengakui dirinya memang dekat dengan solois pria berkacamata minus itu. Gimana ya? Aku tuh emang sama Afgan emang deket banget ya gitu. Jadi apa ya, kalau dibilang pacaran emang enggak gitu. Dan apa namanya, yang pasti cuman ya kita memang saling mengisi aja satu sama lain, saling dekat gitu, saling butuh satu sama lain juga. Jadi dan sebetulnya aku ada grup-grup juga gitu, ada The Bros, ada Derby, ada Inu gitu, atau di tempat lain ada Cakra gitu. Kita selalu justru sekarang sering bareng-bareng. Cuman ya karena mungkin aku nyanyinya sering bareng sama dia juga, jadi kayaknya highlightnya ada di aku dan Afgan gitu. Aduh, enggak sih belum, enggak belum. Untuk gila. Ya, kalau untuk saat ini sih benar-benar yang sahabat dekat gitu. Dan aku sih nggak tahu kalau masa depan, Allah alam ya apa yang terjadi sama kita besok aja, aku nggak tahu gitu. Tapi yang jelas kita berdua sama-sama saling dekat, saling sayang aja. Walau hubungan mereka diakui Rosa hanya sebatas urusan karir. Senyaman apa ya? Nyaman ya, Jess. kayak I can be myself aja deh, and he can be himself juga. Jadi kayak nggak usah jadi orang lain lah gitu. Apapun kejelekan aku ataupun kejelekan Afgan, satu sama lain pasti mau nerima. Dan kalau misalnya yang satu sedih, biasanya harusnya kan yang satu sedih, yang satu tuh menguatkan. Ini kadang-kadang malah yang satu sedih, yang satu sedih juga gitu. Jadi kita bersedih-sedih bersama. Jadi malah sedih, terus akhirnya kita nyari-nyari, kita nggak boleh sedih, kita harus gini, kita harus gitu. Kita nggak boleh sedih, kayak kita harus positif. Padahal dua-duanya sedih juga. banget aku sama dia emang saling support banget sih, alhamdulillah ya. Nggak aku ngerasa kayak nggak semua orang bisa dapat teman yang benar-benar yang saling support gitu semua. Dan kalau aku sama dia benar-benar yang kayak bangun tidur pasti yang gue udah bangun gitu, atau hari ini lo ngapain apa gitu, kayak ntar mau tidur sampai tidur juga begitu gitu. Kita benar-benar kayak apa ya, kayak kembar. Hampir setiap hari. Kalau lewat WhatsApp sih ya setiap hari ya udah pasti. Tapi kalau ketemu, kalau memang misalnya pas emang kayak di Jakarta, ya pasti bareng-bareng. Tapi kalau yang di luar kota enggak lah. Sebenarnya penyanyi pria yang dekat dengan Rosa tidak hanya Afgan saja. Banyak penyanyi pria lain yang kerap datang main ke rumah Rosa. Karena rumah Rosa dapat disebut sebagai tempat ngumpulnya para penyanyi. Tapi dari sekian pria yang datang ke rumah Rosa, hanya Afgan yang selalu jadi favorit anak semata wayang Rosa, Rizky Langit Ramadan. Rizky, dia sayang banget sama Rizky. Rizky juga sayang banget sama Afgan. Kalau ke rumah gitu, Rizky lagi tidur aja kadang-kadang diliatin, gitu lucu banget. Kalau Afgan ke rumah, Rizky juga pasti, hey, look who's here gitu. Afgan bu, ada Afgan gitu, kayak senang karena Rizky tuh kebetulan memang anaknya juga supel ya, jadi dia dekat sama semuanya sih sebetulnya. Maksudnya sama teman-teman aku yang lainnya juga gitu. Tapi one of his favorite ya Afgan gitu.
kalau pakai baju gitu, aku mau pakai baju ini kayak Om Afgan gitu, lucu. Bertiga, enggak lah, enggak. Bisa saja Rosa mengakui hubungannya dengan Afgan hanya sebatas sahabat saja. Tidak ada yang lebih dari itu. Namun fakta lain menunjukkan bagaimana kedekatan mereka yang terekam di media sosial menimbulkan banyak tanda tanya. Bahkan tak sedikit yang mendoakan mereka untuk dapat menjadi sepasang kekasih. Sebenarnya penyanyi pria yang dekat dengan Rosa tidak hanya Afgan saja. Banyak penyanyi pria lain yang kerap datang main ke rumah Rosa. Karena rumah Rosa dapat disebut sebagai tempat ngumpulnya para penyanyi. Tapi dari sekian pria yang datang ke rumah Rosa, hanya Afgan yang selalu jadi favorit anak semata wayang Rosa, Rizky Langit Ramadan. Rizky, dia sayang banget sama Rizky. Rizky juga sayang banget sama Afgan. Kalau ke rumah gitu, Rizky lagi tidur aja kadang-kadang diliatin gitu, lucu banget. Kalau Afgan ke rumah, Rizky juga pasti, hey, look who's here gitu. Afgan bu, ada Afgan gitu, kayak senang karena Rizky tuh kebetulan memang anaknya juga supel ya, jadi dia deket sama semuanya sih sebetulnya. Maksudnya sama teman-teman aku yang lainnya juga gitu. Tapi one of his favorite ya Afgan gitu. Kalau pakai baju gitu, aku mau pakai baju ini kayak Om Afgan gitu, lucu. Bertiga, enggak lah, enggak. Bisa saja Rosa mengakui hubungannya dengan Afgan hanya sebatas sahabat saja. Tidak ada yang lebih dari itu. Namun fakta lain menunjukkan bagaimana kedekatan mereka yang terekam di media sosial menimbulkan banyak tanda tanya. Bahkan tak sedikit yang mendoakan mereka untuk dapat menjadi sepasang kekasih. Belum, enggak belum. Untuk gila. Kalau untuk saat ini sih benar-benar yang sahabat dekat gitu. Dan aku sih nggak tahu kalau masa depan, Allah alam ya apa yang terjadi sama kita besok aja, aku nggak tahu gitu. Tapi yang jelas kita berdua sama-sama saling dekat, saling sayang aja. Walau hubungan mereka diakui Rosa hanya sebatuk urusan karir. Senyaman apa ya? Nyaman ya, Jess. kayak I can be myself aja deh, and he can be himself juga. Jadi kayak nggak usah jadi orang lain lah gitu. Apapun kejelekan aku ataupun kejelekan Afgan, satu sama lain pasti mau nerima. Dan kalau misalnya yang satu sedih, biasanya harusnya kan yang satu sedih, yang satu tuh menguatkan. Nah, ini kadang-kadang malah yang satu sedih, yang satu sedih juga gitu. Jadi kita bersedih-sedih bersama. Jadi malah sedih, terus akhirnya kita nyari-nyari, kita nggak boleh sedih, kita harus gini, kita harus gitu. Kita nggak boleh sedih, kita harus positif. Padahal dua-duanya sedih juga. banget aku sama dia emang saling support banget sih, alhamdulillah ya. Nggak aku ngerasa kayak nggak semua orang bisa dapet temen yang benar-benar yang saling support gitu semua. Dan kalau aku sama dia benar-benar yang kayak bangun tidur pasti yang gue udah bangun gitu, hari ini lo ngapain apa gitu, kayak ntar mau tidur sampai tidur juga begitu gitu. Kita benar-benar kayak apa ya, kayak kembar. Hampir setiap hari. Kalau lewat WhatsApp sih ya setiap hari ya udah pasti. Tapi kalau ketemu, kalau memang misalnya pas emang kayak di Jakarta ya pasti bareng-bareng. Tapi kalau yang di luar kota ya enggak lah. Tapi kadang-kadang mereka ini kan juga kemarin sudah ada project duet bernyanyi ya. Chemistry di antaranya, kalau misalnya lagunya cinta antara sahabat tuh nggak masuk. Jadi memang harus sebagai pasang kekasih gitu supaya kelihatan memang chemistry-nya nyatu banget. Nah pertanyaannya kan juga Rosa tadi juga nggak bilang mereka pacaran apa enggak, karena
siapa tahu besok nggak tahu seperti apa keadaannya Afgan dan Rosa, karena juga Afgan udah deket sama anaknya Rosa. Ya tunggu apa lagi lah ya kan, dari sahabat meningkat menjadi kekasih gitu kan. Ya kita lihat saja ya tentunya ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat informasi dari Mona Ratuliu yang meski disibukkan dengan aktivitasnya di dunia hiburan, ini tidak membuat Mona lupa untuk mengajarkan hal-hal positif kepada ketiga anaknya.